Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oke. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Baik, sebelum saya memulai, saya memastikan bahwa kelas yang saya masuki ini kelas PD2 ya, sesi 2-nya. Benar ya? Iya, Pak, kelas PD. PD2 karena kita kan ada 5 kelas itu, jangan sampai saya salah masuk ya. PD2, sesi 2 ya, sesi 2-nya. Dengan materi hari ini yaitu pemasaran digital ya, pemasaran digital. Baik, sebelum saya memulai, saya mau menyapa dulu adik-adik mahasiswa. Di sini yang tercatat di daftar hadir hari ini ada 40-an nih saya lihat, tapi yang hadir di partisipan ini 30 lebih. Berarti ada yang tidak hadir mungkin ya. Dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, kemudian dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, Al-Khairiyah, Stimik Akbah, kemudian dari Universitas Haluleo, Universitas Indra Prasta PGRI, Universitas Nasional, Universitas Pancasakti, Universitas Tegal, Universitas Sarjana Wijaya Taman Siswa, Universitas Teknologi Yogyakarta, kemudian Universitas Sulawesi Barat. Ada yang terlewatkan mungkin dari universitas yang saya tidak sebutkan? Setidaknya hadir semua ya, dari yang saya sebutkan tadi. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya share, saya coba buka dulu anunya. Harinya. Kelihatan semua ya materinya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Terus Iya, Pak. voice saya kedengaran bagus ya sebelum saya mulai? Iya, Pak. Oke. Kelas saya ini kita usahakan saling sharing saja. Kalau misalnya sementara yang menjelaskan ada yang mau bertanya, langsung aja supaya kita lebih interaktif. Supaya lebih nyaman juga, saya lebih bagus kayaknya buka masker saja. Oke. Hari ini kita coba sharing kembali. Tadi di sesi pertama pasti sudah dijelaskan tentang pemasaran digital lebih detail secara akademis. Dari sisi akademisnya mungkin dari saya ini lebih ke praktisinya. Jadi saya pikir tidak terlalu jauh beda lah dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Musyrifat tadi dari Ibu dosen. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum saya terlalu jauh memberikan penjelasan, saya perkenalkan diri dulu. Ini nama saya Sofyan. Saya tinggal di Jalan Abdul Razak 1, Pau, Kabupaten Goa Sulsel. Jabatan terakhir saya di PTO itu sebagai CEO. Kemudian pendidikan saya, Akademi Pariwisata Indonesia, kemudian S1 saya di UNHAS. Pengalaman kerja, saya ex-GM di beberapa hotel, salah satunya Wis Prime Hotel, Hotel Wisata 2, Grand Palace, Hotel Selling, dan Coklat. Kemudian organisasi saya ini
beberapa organisasi. PHRI itu Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia di Makassar dan Sulsel. Saya kebetulan pengurus di sana. Kemudian di Indonesian Hotel General Manager Association, ya Perhimpunan GM seluruh Indonesia, saya juga masuk pengurus. Terakhir ini ada medsos saya, Sofian.Erin. Ya, ini sekedar profil saya sebelum saya masuk ke materi. Baik, saya lanjut. Nah, ini materi pertemuan kedua. Materi pertama itu terkait dengan definisi pemasaran. Mungkin saya hanya sepintas saja karena dari sesi pertama tadi pasti sudah dijelaskan. Yang kedua terkait dengan apa sih keuntungan dan kekurangan pemasaran digital itu. Kemudian yang ketiga, dampak pemasaran digital di era pandemi. Yang keempat, perbandingan pemasaran konvensional dengan digital. Baik, kita masuk langsung saja definisi. Kalau definisinya ini saya kira sudah paham semua mungkin dari penjelasan Ibu dosen tadi di sisi pertama, yang pada intinya bahwa digital marketing ini penekanannya penjualan pemasarannya lewat internet. Jadi komunikasi antara penjual dan pembeli itu dengan memasarkan barangnya lewat digital. Ini hampir sama dari Covindo dengan American Marketing Association. Pengertiannya hampir sama, saya pikir. Terus saya lanjut. Nah, mungkin ada yang mungkin pengen tahu digital marketing dalam ini sejauh mana sih pentingnya di sebuah perusahaan. Jadi sebenarnya ini dimulai dari 2000-an ke atas itu, 2010 itu sudah muncul Gojek. Jadi di situ memang sudah perusahaan sudah menganggap bahwa ada pasar besar di segmentasi ini. Jadi pola belanja masyarakat ke era milenialnya itu lebih ke digital. Makanya perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan ruang tersendiri bahwa segmen ini perlu ada yang menangani secara khusus. Nah, ini saya kasih sedikit infografis bahwa digital marketing itu sangat dibutuhkan di sebuah perusahaan dan posisinya secara hierarki keorganisasian bisa saya gambarkan samplingnya. Ini mungkin dilihat pointer saya ya. Ya. Kelihatan, Oke. Pak. Ya. Ini gambarannya perusahaan. Di sebuah perusahaan itu biasanya dipimpin oleh general manager atau operational manager, whatever lah. Yang jelasnya ada top pimpinan. Jadi biasanya di ilmu manajemen itu ada 3 level di manajemen. Top manajemen itu biasanya diduduki posisinya itu di general manager atau operational manager dan semacamnya. Nah, di bawah top level itu, top manajemen itu ada di middle management. Biasanya diduduki oleh manajer divisi atau manajer departemen. Nah, di perusahaan itu memang terbagi beberapa divisi. Jadi yang umum itu finance department atau divisi keuangan. Biasanya diisi banyak tim di sini dan dipimpin biasanya oleh seorang manajer ataukah direktur keuangan bahasa umumnya. Nah, di dalamnya itu banyak timnya, ada kasir, ada account payable, ada bagian AP, AR, akun receivable-nya, bagian penagihan, general kasir, dan ada bagian GL-nya di sini di Departemen Finance. Security pun seperti itu, ada timnya, itu biasanya sekitar 10 sampai 20 orang. Engineering pun begitu, ada bagian IT-nya juga. Nah, yang saya mau tarik sedikit ke sini yaitu ada Departemen Sales and Marketing. Nah, di sini saya mau agak sedikit fokus bahwa ini ada angka saya kasih bahwa posisi 1 tadi itu top manajemennya, di angka 2 ini posisinya di perusahaan itu middle management namanya.
itu ditempati oleh para manajer divisi. Gitu ya. Jadi, nah ketiga ini ada nomor 3, ada sales leader atau marketing leader. Ini satu orang semua di posisi ini biasanya di sebuah perusahaan. Jadi ada yang bagian memasarkan, mengemas suatu produk dan memasarkan. Nah, bagian marketing ini yang memberikan promo dan semacamnya, ini tugasnya marketing di sini, yang memberikan, mengemas produk itu sehingga tampil lebih menarik. Ini kerjaannya marketing. Nah, marketing ini ada offline-nya dan ada online-nya. Nah, saya lebih fokus ke online-nya karena hari ini kita ada digitalnya. Jadi masih ada satu lini di sini offline-nya. Jadi marketing digital, ada e-commerce. Mungkin ada bertanya, apa sih itu e-commerce? Kemarin kita sudah di sesi pertama itu kita sudah bahas mungkin dari dosen lain. E-commerce itu perdagangan lewat elektronik yang dilakukan secara stimulan oleh pembeli dan penjual itu di sebuah marketplace. Apakah platformnya itu Tokopedia, Shopee, Blibli.com dan semacamnya. Nah, di perusahaan sendiri itu karena skalanya besar itu akan ditangani oleh seorang e-commerce officer namanya untuk menangani blasting penjualan dan merespon kalau ada konsumen yang akan membeli produk di sebuah perusahaan karena skalanya besar. Jadi misalkan di jasa ada platform marketplace itu namanya Traveloka, Agoda.com dan semacamnya. Kalau di produk itu yang menjual barang ada Tokopedia dan semacamnya. Jadi berbeda platformnya tapi sama tujuannya. Nah, begitupun di perusahaan. Nah, ini ada yang menangani tersendiri. Nah, saya pindah ke marketing digital officer. Jadi ini sebenarnya satu posisi di sebuah perusahaan. Jadi adik-adik mahasiswa, siapa tahu yang punya minat itu bisa langsung jika ada minat di jiwa memasarkan apa itu bisa mengejar posisi itu dan sangat bagus masa depannya karena kesini pasti lebih berkembang karena posisi ini di bawah tahun 2000 ini belum ada, jadi ini posisi baru sebenarnya di beberapa perusahaan karena dianggap besar pasarnya di situ. Nah, saya fokus di marketing digital officer ini sekedar gambaran saja bahwa ini memiliki job desk itu tugas utamanya ada, ini sebagian saya munculkan, bertanggung jawab terhadap website perusahaan, website marketing, setidaknya mengetahui lah. Jadi bagaimana mengelola website sebuah perusahaan itu sehingga menarik pada saat dibuka. Coba lihat beberapa website yang memasarkan produk, pasti tampilannya bagus, cantik, menarik, banyak promo-promo di dalamnya. Nah, itu kerjaannya marketing digital officer itu. Ya, itu ya. Nah, terus yang kedua, setidaknya seorang marketing digital officer itu di sebuah perusahaan mengetahui search engine optimization. Jadi memilih pengetahuan bagaimana supaya rating sebuah websitenya itu, website perusahaannya yang dikelola itu di search engine itu bisa setidaknya 10 besar pada saat kita search di Google misalnya. Itu kerja marketing juga. Jadi itu biasanya kalau di blast promo ke klien itu biasanya pakai hashtag. Nah, kata kunci di situ dengan hashtag keywordnya itu yang menentukan. Jadi kelihayannya marketing digital itu dia harus paham dan mafhum di situ. Keywordnya menentukan untuk mengangkat rating atau setidaknya top 10 lah di search engine Google. Nah, yang ketiga yang harus difahami seorang marketing digital officer itu search engine marketing. Mungkin pernah dengar yang namanya Google Ads, ya, Google Ads atau iklan-iklan lah yang sifatnya biasa tiba-tiba pada saat kita search engine kemudian ada di paling atas itu ada iklan sebuah perusahaan. Nah, itu kerjaannya marketing digital officer itu. Terus yang keempat, social media marketing. Nah, ini yang paling umum
teman-teman di marketing digital officer itu ini yang paling rutin karena pasar di sini juga lagi rame-ramenya. Di sinilah di sosial media ngumpul para influencer. Nah, influencer sebenarnya itu bagian tugasnya juga marketing digital officer. Jadi dia harus paham sebuah akun yang banyak followernya, dia harus bisa kenal setidaknya sering sapa menyapa sehingga bisa dibantu untuk memasarkan atau memblas kita punya produk di sebuah perusahaan. Ini kelihatannya marketing digital officer. Oke, sampai di sini ada mungkin yang kurang jelas suara saya atau bagaimana? Tolong beri masukannya supaya saya tidak mencoloti sendiri. Jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, apa sih keuntungan pemasaran digital itu? Ini keuntungannya. Yang pertama, sebelumnya juga mungkin sudah dijelaskan bahwa ini umum bahwa jangkauannya itu global. Jangkauan di saat kita kuasai segmen ini, sebagian pasar kita sudah kuasai. Karena kenapa? Itu tadi jangkauannya global, biaya yang juga dikeluarkan pun tergolong murah dibanding yang konvensional. Itu nanti dibahas terakhir. Kemudian ongkos lebih murah. Ini pasti ongkos pasti lebih murah dibanding dengan memasarkan lewat offline. Bisa bayangkan sebelum ada digital ini, produk-produk yang dipasarkan itu biasa kita lihat ada brosur-brosur yang berseliweran di pinggir jalan di bawah lampu merah, orang bagi-bagi. Itu bagian dari memasarkan itu. Memasarkan tapi versinya offline. Nah, setelah ada digital jauh lebih murah ongkosnya karena pertama kita tidak lagi mencetak brosur, kita tidak meng-hire atau merekrut lagi orang untuk membagi-bagi brosur, kemudian uang makannya tim di lapangan, itu kita pangkas semua dengan adanya marketing digital ini. Jadi sangat bagus lah, sangat bagus. Terus yang ketiga, meningkatkan profit. Ini otomatis. Di saat kita aktif memasarkan dan terjadi omset yang masuk di situ, otomatis marginnya pasti besar. Karena itu tadi, ada beberapa pengeluaran seperti mencetak brosur, uang makannya staf di lapangan itu sudah tidak ada. Otomatis margin keuntungan yang kita bisa dapatkan dari jualan produk itu pasti meningkat. Nah, ini yang keempat, bisnisnya lebih kompetitif. Nah, di sini poinnya bahwa bisnis yang aktif di memasarkan di marketing digital ini betul-betul kompetitif di dalamnya. Lebih fleksibel, kemudian mengikuti perkembangan zaman, sehingga efisiensinya lebih terjamin. Jadi bisa dijamin bahwa perusahaan atau produk atau sebuah toko online yang aktif di medsos dan aktif juga di offline, kalau mau eksis, jangan lepas pasar yang di online-nya. Seperti itu. Kemudian potensi viral. Ini viral ada dua, jadi harus hati-hati membedakannya. Ada viral karena bagus, ada viral karena jelek. Viral karena bagus. Jadi penggunaan kombinasi teks, audio, dan video bisa disebarkan ulang oleh pengguna di media sosial, memiliki potensi kampanye untuk jadi viral. Nah, saya garis bawahi saja viralnya. Saya kasih sampling bahwa di tahun lalu kalau tidak salah itu sebelum pandemi ada satu produk yang viral di medsos, itu produk food, makanan ya, odading kalau tidak salah, odading. Kalau bahasa kita saya di area Makassar itu sepintas saya pikir odading itu semacam produk baru, tapi setelah saya lihat itu ternyata semacam roti juga, roti goreng lah kalau bahasa kita lokal di sini, yang isinya itu dimodif, isinya perbedaannya dengan donat itu, kalau donat di luar dia punya proses, kalau odading ini dia di dalamnya, kemudian di atasnya itu ditaburi wijen. Jadi lebih ke kreativitas dan
dan cara memasarkannya sehingga produk ini bisa viral. Dan cara memasarkannya di medsos itu sedikit unik sehingga orang penasaran ini makanan ini gimana sih rasanya. Nah, cara memasarkannya itu agak sedikit lain daripada yang lain. Itu kuncinya untuk bisa viral. Sekali lagi viralnya itu karena bagus ya, bukan karena jelek. Ini kita bicara memasarkan produk ya, jadi bukan hal konten lain. Nah, yang kedua yang saya mau kasih sampling, mungkin pernah dengar satu produk yang viral juga, sempat viral terkait dengan price-nya, terkait dengan harga yang tidak masuk akal, tapi toh laku. Contoh mungkin pernah tahu namanya si Chef Arnold yang juri Master Chef Indonesia di salah satu program TV. Dia hanya membuat satu popcorn itu yang ditaburi finishingnya itu ditaburi dengan emas 24 karat. Tapi yang emas dimakan ya bukan emas yang barangan, bukan emas khusus untuk dimakan. Nah, pada saat jadi diblas lah itu, dan yang menawar itu luar biasa. Tahu enggak berapa harganya? Itu yang nawar itu Hotman Paris, sang pengacara kondan Indonesia itu, dia menawarnya sampai 50 juta dengan semangkok popcorn itu. Jadi kalau segi harga tidak masuk akal, tapi karena viral dan ini menarik, akhirnya laku juga karena Hotman ini punya sisi lain, karena dia mungkin menginginnya bahwa popcorn ini mau dijual untuk didonasikan mungkin. Nah, seperti itu. Viralnya itu karena sesuatu sehingga bisa laku dan terkenal. Nah, kalau kita misalnya punya produk yang bagus, kenapa tidak dicontoh hal-hal positif seperti itu? Yang penting itu tadi, viralnya jangan jelek ya. Terus 6, instan. Jadi pemasaran digital itu memungkinkan calon pembeli untuk melakukan transaksi saat itu juga. Ya otomatis instan karena dunia serasa digenggaman sejak ada dunia digital ini. Jadi anytime, anywhere kita bisa bertransaksi tanpa ada batas, kecuali dengan catatan ada signal yang memadai, ya keuntungannya. Kemudian kekurangan. Otomatis juga ada kekurangan. Sebelumnya juga mungkin dari Ibu dosen sudah menjelaskan kekurangannya dari beliau. Setidaknya saya hanya memberikan sedikit tambahan mungkin, tapi hampir samalah saya pikir. Nah ini kekurangannya itu mudah ditiru. Jadi plagiatisme atau peniruan sangat marak, sudah tidak terhitung lagi, sehingga hukum tentu perilaku plagiat ini. Padahal keberadaan para pihak plagiat yang tidak bertanggung jawab ini sangatlah merugikan oleh para penciptanya. Nah, itu tadi sekali lagi ini salah satu kekurangan bikin produk semacam makanan itu viral, tapi kalau kita tidak kreatif itu gampang ditiru. Itu tadi contohnya bahwa odading itu namanya saja dikemas lain, kemudian dipromosikan dengan segala macam rupa, tapi bertahannya itu paling sebentar. Tapi karena kreativitasnya dia merubah satu jenis menu yang tadinya mungkin di luar dia punya touch finishingnya, tapi dibungkus ke dalam dan ditambah dengan wijen misalnya. Jadinya viral, padahal kopas tapi merubah sedikit seperti itu, dan ini tidak bisa dihindari. Jadi setelah viral seperti itu pasti banyak berjamuran kompetitor yang mencontoh odading tadi, tapi dengan nama berbeda, tapi kemasannya pasti dirubah sedikit. Jadi itu tadi mudah dirubah, mudah ditiru, sorry. Kemudian kreativitas dipertaruhkan karena banyaknya persaingan di media ini, maka kreativitas membuat konten iklan digital marketing sangatlah diperlukan. Nah, salah satu kekurangan di media digital pada saat kita memasarkan itu memang itu tadi, kalau mau eksis dan terus survive di digital ini sebagai penjual di media online atau marketplace yang ada, kita harus kreatif. Kalau sifatnya produk kita itu semacam fokus di makanan, jadi harus ada ciri khas tersendiri. Kemudian di beberapa bulan
berganti itu setidaknya ada promo baru yang kita bisa launching. Jadi pasar yang ada itu tidak monoton dan tidak bosan dengan apa yang kita miliki. Contoh, jadi bulan ini kita berpromo tentang makanannya, makanan misalnya bakso, toppingnya apa, bulan depan itu toppingnya keju, bulan depannya lagi toppingnya isinya mungkin coklat dan semacamnya dipadukan, tapi sebelum di launching harus test food dulu, harus dicoba dulu, enak enggak dimakan, jangan sampai kreativitas tapi ujungnya ambiar juga di konsumen. Ya, saya lanjut. Nah, kekurangan pemasaran digital lainnya, akses internet pasti berpengaruh di mood konsumen. Jadi sekali lagi kunci dari digital marketing pemasaran kalau kita mau aktif itu akses internet harus bagus. Kita pun sebagai konsumen itu akan terganggu kalau misalnya mengakses sebuah platform marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, kemudian jaringan tidak bagus. Biasanya pada saat kita surfing terus loadingnya lama, itu pasti kita cepat jenuh. Jadinya kita yang menggebu-gebu mau belanja ya tidak jadi karena faktor jaringan. Itu kekurangan di pemasaran digital. Kemudian yang keempat, produknya tidak bisa disentuh. Nah, ini pasti hampir sama dengan jual jasa. Cuma bedanya itu kalau produknya ada tetapi tidak bisa disentuh. Kalau jasa memang kita kan menjual angan-angan. Misalnya kita menjual fasilitas tempat wisata. Kita hanya menggambarkan ke pengunjung bahwa di tempat saya itu ada fasilitas seperti ini. Itu kan abstrak. Jadi produk abstrak, produk jasa. Hotel pun seperti itu. Jadi saya menjual sebuah kamar, saya tidak bisa bawa kamar itu ke pengunjung. Jadi yang saya bawakan itu brosur. Jadi semi offline sebenarnya. Jadi saya bawa brosur itu, saya menjelaskan bahwa kamar saya itu seperti ini modelnya, di dalamnya ada begini, bla 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 bla. Nah, kelincahan seorang marketer itu di lapangan sehingga konsumen bisa tertarik dari penjelasan saya. Kapan saya diam dan tidak terlalu kreatif menjelaskan, itu dipastikan produk kita tidak terlalu menarik. Karena kuncinya itu meyakinkan konsumen. Marketing itu kuncinya di situ. Kita harus bisa mempergunakan waktu pitching dalam 5 atau sampai 10 menit untuk meyakinkan konsumen, dan dia bisa yakin kita bisa yakin bahwa ini konsumen dalam persentase pertama itu kita sudah bisa yakin dari muka atau gestur tubuh oleh calon pembeli kita sudah bisa, oh ini tertarik, ini tidak. Pasti kelihatan. Nah, begitupun di online ini produknya tidak bisa sentuh, jadi ibaratnya kita membeli sebuah yang abstrak. Jadi saran saya kalau mau belanja di online itu lebih banyak harus cerewet bertanya, mulai dari jenisnya, terakhir garansi tidak, bisa tidak saya kembalikan kalau tidak bagus, ada catat dan semacamnya, harus ditanya karena ini untouchable, artinya tidak bisa diperiksa sebelum belanja, berbeda kalau offline. Ya, itu kekurangannya. Kemudian kekurangan selanjutnya pesaing yang semakin banyak, yaitu tadi terkait semua perusahaan merasa bahwa ada pasar besar di online ini, ya otomatis itu terjadi persaingan yang di sana, yang besar di situ. Pangsa pasar di situ besar, tapi persaingan juga besar. Jadi sekali lagi kuncinya inovasi, kreativitas, perbaiki produk yang kita jual, itu kuncinya untuk bisa bersaing. Nanti terakhir saya bisa kasih tips apa-apa saja yang bisa kita lakukan supaya bisa kita survive. Yang terakhir ini untuk kekurangannya itu reputasi perusahaan yang mudah sekali hancur. Nah, ini betul sekali karena setiap platform marketplace online itu ada review, ada rating yang disiapkan sebagai feedback dari konsumen dari seller, dari buyer ke sellernya. Jadi itu feedback, sama dengan perusahaan sangat hati-hati mengelola feedback ini. Karena kenapa? Dipertaruhkan nama baik perusahaan, itu pasar bisa hilang dalam sekejap dengan reputasi yang jelek di situ. Seperti itu untuk kekurangannya. Jadi
sekali lagi kalau misalnya adik-adik mahasiswa punya minat, sudah memiliki toko online yang lagi dikelola, hati-hati mengelola feedback dari konsumen. Hati-hati. Semarah apapun kita pada saat kita membaca komen dari ini, usahakan tetap membalasnya dengan bahasa yang profesional. Karena jawaban yang kita upload ke medsos itu mencerminkan bukan cuma pribadi kita sebagai admin, tetapi mencerminkan perusahaan yang kita kelola. Ya, itu sekedar gambaran saja. Nah, supaya lebih interaktif, saya coba buka tanya jawab atau saya yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan yang tadi saya jelaskan terkait dengan kelebihan, kekurangan sebelum saya lanjut? Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya. Ya, ada enggak yang bisa bantu saya menjawab beberapa pertanyaan ini? Di antara adik mahasiswa ada enggak yang sudah punya jualan produk di media online? Halo, monitor. Ya, Pak. Halo, Pak. Tidak, Ya. Pak. Ada? Tidak, Pak. Tidak. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Ada enggak yang punya minat mau jualan online? Ada, Pak. Ada. Ya. Ada, Pak. Oke, baguslah. Jadi adik-adik mahasiswa sekarang itu jangan terpaku dengan teori yang ada. Intinya setelah kuliah what next. Jadi setidaknya pada saat kuliah umur masih fresh seperti ini harus membuka diri dengan apa yang ada di luar sana. Jadi jangan tabu, jangan takut untuk memulai sesuatu yang notabene mungkin kita belum terlalu paham, tapi setidaknya ada keinginan dulu untuk melakukan itu. Itu saran saya, karena kita tidak tahu ke depan itu persaingan global seperti apa. Jangan sampai tetangga kita jualan, kita yang hanya bisa membeli dari dia, padahal barang yang dia jual itu sama dengan yang kita punya. Cuma karena ketidaktahuan kita dengan apa yang ada di media digital ini, sehingga kita kalah satu langkah dari tetangga kita. Itu sampling. Terus yang kedua, jangan sampai kita mau beli sesuatu produk, ternyata ada di belakang rumah, kita belinya di Cina. Itu. Tapi karena tergoda dengan gambar dan deskripsi yang menarik dari sana, sehingga kita lebih memilih yang online, yang jauh lebih masih abstrak, dia punya kualitas dan semacamnya. Banyak kok contoh-contoh bahwa dunia digital ini betul-betul memberikan satu ruang baru bagi teman-teman atau para kreator untuk menghasilkan uang dari situ. Oke. Terus untuk pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira sudah paham ya terkait dengan marketplace, online, media online dan semacamnya? Sudah paham semua ya dari e-commerce kemarin? Iya, Pak. Insya Allah kurang lebih. Insya Allah sudah, Pak. Oke. Karena materi saya setelah break ini saya lebih memperdalam lagi terkait dengan apa-apa yang bisa saya sharing. Kalau memang ada niat atau ada minat lah setidaknya jualan di online atau di marketplace, ya. Jadi saya lanjut. Nah, dampak pemasarannya apa? Dampak pemasarannya digital di era COVID ini. Satu, dampaknya terhadap sektor perilaku konsumen. Contohnya, konsumen yang dari awal lebih suka berbelanja di pasar, karena era COVID, PPKM, dan semacamnya, itu jadi beralih ke online. Jadi ada segmen yang tadinya misalnya 60-40, orang berbelanja 60 ke pasar, 40 ke online. Saat ini karena PPKM, pembatasan level 4, apalagi Makassar, Jakarta juga itu kebalik itu bisa 80-20. Dining di resto atau di warung-warung makan saja itu dibatasi waktunya sampai 20 menit.
Jadi secara tidak langsung kebiasaan konsumen ini dengan adanya era sekarang ini ya di digital ini jauh lebih menjanjikan karena perilaku konsumen yang sudah berubah. Jadi pemasaran digital ini sangat cocok sekali kita setidaknya mengetahui poin-poin penting yang ada di situ. Kemudian selanjutnya dampak terhadap perubahan strategi bisnis. Nah, bisnis pun begitu, yang tadinya fokus jualan, yang tadinya konsumen juga berubah, bisnis pun begitu, yang tokonya yang tadinya offline hanya melayani offline, mau tak mau kalau mau survive, masih mau ada pelanggan, ya harus buka online. Setidaknya daftarkan di salah satu marketplace yang ada atau online shopping atau apalah namanya, yang jelasnya kalau tidak mau melakukan bisnis online-nya itu ya pasti pelanggan tidak ada. Ya, mau jualan apa saja sekarang medianya sudah ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu dan semuanya gratis kok. Semuanya gratis. Kita bisa mendaftar di platform Tokopedia, itu gratis. Jadi mau perorangan, jadi konsep bisnisnya memang di Tokopedia itu C2C. Jadi antara konsumen tapi yang memfasilitasi itu marketplace-nya atau di e-commerce itu. Nah, saya lanjut. Ini dampaknya aktivitas kegiatan. Salah satu manfaat bagi pebisnis yang telah menerapkan digital marketing dalam pemasarannya, aktivitas kegiatan pemasaran akan terus berlanjut. Nah, ini pasti dengan adanya pembatasan kegiatan di era PPKM atau apalah istilahnya di masing-masing daerah itu, otomatis kecenderungan untuk memanfaatkan media ini sangat besar. Jadi sekali lagi kalau ada minat dan ada sebuah produk yang bisa kita lepas ke pasar atau jual ke pasar, kenapa tidak memanfaatkan media itu. Nah, yang terakhir ini untuk dampak ini, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru itu besar sekali. Nah, itu tadi saya bilang dengan adanya COVID pembatasan ini, konsumen dan toko juga itu sudah migrasi ke segmen itu. Jadi pasar bakalan banyak ada di situ. Jadi sebagai seorang entrepreneur muda ya harus menangkap peluang itu. Nah, ini sekedar gambaran saja, Ibu dosen juga mungkin sudah jelaskan tadi apa sih perbedaan digital marketing dan tradisional. Tradisional itu yang offline ya. Kalau digital itu ya itu tadi melalui jaringan. Pertama itu target pemasaran. Ini perbedaannya. Pasti lebih luas kalau kita memakai online karena jangkauannya tanpa ada batas waktu, tanpa ada batas wilayah dan geografis dan semacamnya. Sementara kalau offline itu ya di mana kita buka toko ya paling seputaran berapa kilo radius kita punya ini. Paling pun kalau misalnya kita memasarkan juga di website, hanya tokonya saja yang kelihatan. Artinya kalau kita tidak membuka layanan pemasaran dan penjualan lewat website, itu bakalan radiusnya lebih sempit. Biaya otomatis seperti tadi yang saya jelaskan jauh lebih murah karena banyak cost yang kita cut seperti tadi biaya mencetak brosur, biaya makanan staf di lapangan, biaya transportasi itu terkat semua. Jadi marginnya dari apa yang kita jual itu jauh lebih besar. Kemudian pastilah waktu terkat karena dengan adanya dunia digital ini dunia serasa di genggaman. Semuanya serba instan. Begitupun komunikasi. Jadi saya garis bawahi komunikasi itu cuma satu arah kalau offline. Jadi paling orang komplain ya kita mendengar selesai, kembalikan barang selesai. Tapi kalau digital marketing itu jadi dua arah. Itu bisa panjang. Tergantung kita responnya seperti apa. Kalau responnya bagus ya otomatis dampaknya ke perusahaan juga itu bagus atau ke produk kita bagus. Tapi kalau terbalik itu juga terbalik. Jadi resikonya juga pasti ada, begitupun offline-nya. Jadi secara garis besar ini untuk perbedaannya marketing digital dengan traditional marketing. Nah,
ini tadi yang saya janjikan bahwa saya akan kasih tips yang memiliki jiwa entrepreneurship muda, yang pengen jualan di marketplace atau online. Tertarik enggak sebelum saya lanjut? Tertarik ya? Oke. Ya, Pak. Oke, di sesi ini kita coba diskusi kalau memang mau diskusi, tapi kalau misalkan saya jelasin, silakan ditanya atau kasih masukan. Makanya di sini hanya saya berikan semacam tips pengalaman dari saya di lapangan. Nah, yang pertama itu kalau kita mau jualan, setidaknya menguasai product knowledge. Kita harus kuasai apa yang kita jual. Contoh ya, contoh. Saya pengen jualan komputer dan HP. Kalau saya mau jualan, kita belum bicara tentang tokonya ya. Saya baru mau berbicara dulu produknya. Jadi sebelum jualan itu kita tentukan dulu saya mau jual apa. Nah, kalau kita sudah ada, misalnya saya mau jual komputer, saya harus belajar dulu lah tentang komputer. Komputer itu ada dua komputer secara ini ada softwarenya, ada hardwarenya. Tidak usah 100% kita kuasai, tapi setidaknya kita tidak gaptek di situ, ya. Ini sangat penting karena terkadang ada pertanyaan yang spontan dari user nantinya itu yang kalau kita tidak bisa memahami apa yang kita jual, kita jadinya kelihatan bodoh di depan pembeli. Jadi itu fungsinya ya. Jadi harus product knowledge ini harus kita kuasai. Jadi tadi komputer, hardware, setidaknya kita paham di hardware komputer itu yang mana sih monitor, yang mana keyboard, yang mana mainboard, yang mana prosesor, yang mana chargernya. Setidaknya secara hardware kita tidak buta, ya. Terus kalau kita sudah tahu apa fungsinya masing-masing dari hardware itu, tidak usah detail fungsinya, tapi kita paham, oh. Kalau lambat, oh mungkin memorinya yang mau di-upgrade ini. Kalau saya mau menyimpan terus full kapasitas, oh berarti hard disk-nya yang harus saya upgrade. Berapa sih kapasitas hard disk? Yang paling tinggi misalnya berapa tera yang sekarang, ada 4 tera sampai 12 tera. Nah itu setidaknya kita paham. Sekali lagi, tidak usah mendetail, tapi setidaknya kita paham. Nah masuk ke software. Untuk jalan sebuah software di komputer itu harus ada sistem di dalamnya. Sistem itu bisa saja yang berbayar dengan yang tidak berbayar. Yang free itu kayak Linux, Mandriva, banyak lagi yang lainnya yang bisa kita pakai. Kemudian yang paling anyar ini kan Windows, Microsoft Office itu kayak Microsoft Windows. Nah Windows ini banyak, mulai dari 95, 98, Windows Server, kemudian Windows 8, Windows 7, Windows 11 yang paling terakhir. Ya. Jadi secara aplikasi kita tidak terlalu buta juga. Nah, itu tadi. Begitupun HP juga itu banyak jenisnya. Nah, setelah kita tahu product knowledge tentang HP dan komputer ini, kita paham, kita tentukan nanti target marketnya. Setelah kita tahu, saya mau fokus ke mahasiswa, saya mau fokus ke kalangan employment atau karyawan. Itu berbeda. Jadi kenapa mesti harus menargetkan konsumen supaya kita bisa mengukur pasar ini besar, pasar ini. Jadi sekali lagi salah sasaran, salah target, goalnya pasti ambil juga, ya. Jangan jualan komputer di pasar loakan dalam konteks pasar offline, dan yang orang jualan banyak sayur itu pasti tidak laku, Jadi pastikan dulu targetnya di mana, konsumennya paling banyak di mana, yang paling banyak pakai produk apa, baru kita bisa fokus untuk setelah saya tahu produknya, targetnya sudah ada, selanjutnya kita coba mengemas bahasa marketingnya istilahnya, supaya produk yang kita mau jual nantinya ini enak didengar oleh konsumen kita. Jadi contoh, saya buat akun di Tokopedia, toko A misalnya. Setelah saya buat, otomatis saya harus memposting barang saya di situ.
untuk menarik minat para pembaca itu setidaknya ada bahasa yang menarik. Beli satu dapat mouse misalnya, gratis mouse-nya dan semacamnya, itu bahasa-bahasa penarik ke calon konsumen. Kemudian, nah ini penting, menulis deskripsi lengkap mengenai keunggulan dan manfaat. Ini sinkron dengan nomor 4 ini sinkron dengan product knowledge tadi. Jadi setidaknya apa yang kita jual itu tadi yang memang kita sudah pahami, kita enak menjelaskannya. Keunggulannya apa? Misalnya dengan membeli komputer ini anti lemot karena RAM-nya sudah tinggi, anti full karena hard disk-nya sudah 12 tera, anti streaming lalu dan karena sudah mendukung sekian Mbps dalam jaringan. Nah, misalnya itu sampling bahwa menjelaskan secara detail apa yang kita jual itu penting supaya calon konsumen yang melihat yang kita posting di marketplace itu tertarik. Jangan posting satu komputer kemudian dijual. Kalau mau silakan, dilarang bertanya atau no complain. Oh, itu pasti kita malas. Jadi apa yang kita posting itu mencerminkan siapa diri kita di situ. Berarti kunci dari penjual itu, kalau tidak ramah, jangan jadi penjual. Kalau tidak bisa senyum, jangan jadi penjual. Kalau tidak sabar, jangan jadi penjual. Karena ini kompleks. Menghadapi calon konsumen itu dengan karakter berbeda. Kuncinya sebagai penjual itu harus sabar dengan karakter yang bermacam-macam itu. Karena kita yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh kita. Ya, berbeda. Itu harus terbalik. Jadi kita yang membutuh pembeli. Jadi sebentar di slide terakhir itu ada yang saya mau kasih tips bagaimana menjaga konsumen kita supaya dia loyal. Jadi ini baru tahap bagaimana supaya kita bisa survive dan memulai usaha di marketplace. Sampai di sini mungkin paham ya? Paham, Pak. Oke. Jadi menulis deskripsi lengkap. Jadi jangan asal-asalan. Kalau sekali lagi kalau setengah-setengah jangan melakukan, karena buat apa kita memulai kalau kita juga tidak bagus hasilnya, membuang-buang waktu, ya. Posting time ke orang-orang katakan lebih bagus kita memulai tapi terstruktur dan terencana dengan baik. Insya Allah pasti goal. Terkait dengan rezeki apa yang kita dapat itu urusan Tuhan. Yang pasti kita berusaha dengan apa yang kita miliki. Dan untuk berusaha itu harus ada trik dan ilmunya. Nah, ini yang saya share. Kemudian selanjutnya yang kelima, nah menambahkan berbagai gambar atau video yang menarik, visualisasi konsumen. Nah, ini penting. Kenapa marak di Indonesia itu influencer? Karena dari influencer itu kan memiliki banyak follower, banyak pengikut. Misalnya di Twitter itu banyak hashtag berseliweran di situ, banyak endorsement dari para YouTuber. Itu pasti kerjasama dengan yang memiliki produk, memiliki konten. Itu fungsinya apa? Karena di belakang influencer ini atau YouTuber ini banyak pengikutnya. Jadi sekali dia blast, itu sampai ribuan, sampai jutaan dia punya pengikut bisa baca. Jadi setidaknya label brand awareness-nya itu dapat kalau kita kerjasama dengan mereka. Jadi video kita itu kita tampilkan menarik, sehingga enak dilihatnya, cepat viralnya, seperti itu tadi. Viral yang bagus ya, jangan yang jelek. Jangan sampai kalau salah mengelola konten itu bisa jelek juga endingnya, artinya tidak laku atau sia-sia. Nah, ini penting yang keenam. Jadi kalau kita mau melakukan, apalagi di perusahaan besar itu, tidak ada tawaran I am a professionalism. Jadi tidak bisa ditawar ini. Saya harus profesional karena saya membawa nama besar perusahaan. Nah, begitupun dengan kita yang mau membangun memulai misalnya di marketplace mau jadi seller yang bagus, harus tanamkan ini. Tidak bisa tidak, karena itu tadi kita yang butuh pembeli, bukan pembeli yang butuh kita. Memang pembeli butuh kita, tapi mereka banyak pilihan. Mereka banyak pilihan. Jadi apa yang saya jual itu dijual oleh ribuan yang hampir sama produknya dengan yang saya jual. Jadi satu-satunya cara dari segi pelayanan itu saya harus profesional. Mulai dari membeli
sampai pengiriman barang itu jelas. Jadi saya kawal sampai, kalau perlu saya kawal sampai barangnya diterima dan terima kasih ujungnya. Terus ini cepat dalam respon. Nah, ini juga penting. Jadi kalau kita sudah memiliki akun di salah satu marketplace, jangan abaikan komentar dari konsumen kita. Atau ada yang bertanya, masih ada enggak barangnya kan misalnya. Ya, kita respon. Jangan sudah 1x24 jam belum terespon, berarti pembeli biasanya malas kalau sudah berlama-lama. Setidaknya dalam 1 jam itu kita mengintip kita punya akun. Ada enggak feedback dari customer, ada enggak pertanyaan dari customer. Karena itu mencerminkan bahwa kita serius untuk jualan di situ. Pembeli juga, contoh kecil ini kita, misalnya kita bertanya, ada satu barang yang kita incar di marketplace. Kemudian kita bertanya, masih ada enggak barangnya ini? Kalau 1 jam masih oke, tapi kalau sampai 6-7 jam belum ada balasan, kita biasa pasti skip. Kita pasti mencari yang lain. Jadi yang tadinya mungkin ini orang serius membeli barang kita, jadinya tidak jadi. Tidak jadi, karena kita yang tidak serius. Ya. Jadi kalau perlu alarm untuk pengingat kalau ada ini masuk, langsung kita aktifkan, sehingga kita bisa langsung respon. Ya, tapi tidak usah juga dipantengin 24 jam di situ. Maksud saya setidaknya mengintip sekali 2 kali itu dalam 1 jam sekali itu wajar. Ya. Nah, promosi yang spektakuler. Jadi contoh kecil itu di salah satu platform Shopee itu jor-joran. Jadi kita bisa manfaatkan yang menjadi fitur tambahan di platform. Jadi kita bisa ikutkan promo yang sifatnya spektakuler. Ini tujuannya apa? Supaya apa yang kita jual itu cepat terblast. Jadi kita bisa ikut panen dari hasil promonya itu. Ya. Nah, ini yang saya janjikan. Yang sebelumnya itu bagaimana bisa survive jadi seller di marketplace. Kemudian ini bagaimana mempertahankan customer kita kalau sudah ada. Ini gampang-gampang susah loh. Biasa penjual itu di mindset penjual beberapa itu yang penting barang saya sudah laku. Oh, tidak seperti itu kalau dunia digital. Offline pun sebenarnya kita tidak seperti itu. Repeater guest di bidang jasa itu sangat berharga. Loyal customer itu sangat-sangat kita butuhkan. Karena kenapa? Kehilangan satu konsumen yang loyal itu jauh lebih susah dibanding dengan mempresentasikan ke 10 orang untuk mencari pelanggan baru. Itu bandingannya. Karena kenapa? Loyal customer ini kita tidak menggarungkan lagi tentang seluk-beluk apa yang kita miliki. Baik tidaknya kita punya pelayanan, karena kenapa dia sudah jadi loyal customer kita, tapi kapan kita kehilangan ini, itu kayak kehilangan 10 pelanggan. Ya, ingat itu. Jadi loyal customer ini harus dijaga bagus-bagus. Bagaimana mempertahankannya? Ini saya kasih tips. Sekali lagi, poin pertama, kualitas produk. Hal utama, tidak bisa ditawar. Perbaiki produk, perbaiki apa yang kita mau jual. Jangan asal-asalan. Jangan berbeda gambar dibanding apa yang kita jual. Misalnya apa yang kita jual, HP-nya bekas, HP bekas misalkan kita menjual HP Samsung. Fotonya tapi kita sembunyikan jeleknya. Nah, jeleknya kita tidak terang, harus transparan kalau kita jualan. Misalnya HP Samsung retak, kasih keterangan di bawahnya retak ininya ini sehingga dijual sekian. Kasih keterangan, pembeli akan tahu kok. Pembeli akan tahu bahwa oh iya, ini kekurangannya. Tapi kalau bagus, katakan bagus. Jadi sekali lagi kualitas produk, karena kapan kita tidak menjaga jaminan mutu dari apa yang kita jual, mutu yang kita produk tadi itu kembali ke brand awareness-nya kita. Jadi nama toko kita pertaruhkan, nama perusahaan kita pertaruhkan, karena kenapa kita tidak fair dalam menjual. Yang kedua, perhatikan pelayanan sebelum dan sesudah. Nah, ini penting sekali. Itu tadi yang sebelumnya saya sempat info bahwa ada beberapa penjual itu goalnya hanya yang penting laku. What next?
dia tidak peduli. After sales-nya bagaimana? Nggak bisa seperti itu. Sekali lagi, kalau mau mempertahankan loyal customer, perhatikan pada saat mau transaksi, layani baik-baik, pakai bahasa bagus, sampai diterima barangnya pun kita masih message dia bahwa gimana barangnya sudah sampai, bagus tidak, terima kasih ya atas orderannya dan semacamnya, diinfo kembali kalau ada masalah, dan itu perhatian, itu pelayanan, ya. Ini sangat penting. Nah, ini yang ketiga, meminta masukan dari konsumen mengenai produk. Nah, untuk kita setelah berterima kasih, supaya kita ada masukan juga atau feedback, ya setidaknya kita minta masukan dari konsumen yang tadi yang kita sudah layani sampai transaksi. Gimana barangnya, ada enggak masalah dan semacam. Ini penting karena kita sebagai penjual itu terkadang tidak, yaitu tadi yang saya bilang, produk knowledge-nya kita itu kan tidak 100%. Bisa saja hanya lintas, tapi yang memakai barang kita itu yang membeli. Jadi kalau sudah ratusan barang, ya bisa saja kita tidak tahu semua apa kejadiannya, apa kelemahannya dan semacamnya. Seperti itu. Nah, yang keempat, mengatasi keluhan konsumen dengan ini juga penting. Jadi kalau mau mempertahankan loyal customer itu tetap customer kita tetap loyal ke kita, itu maintain baik-baik keluhan mereka. Jangan biarkan mereka komplain kita masa bodoh dan semacamnya. Sekali lagi, tetap tanamkan bahwa kehilangan satu customer, loyal customer itu sangat berharga dibanding mencari 10 pelanggan. Karena dari 10 ini belum tentu ada yang mau jadi pelanggan. Ya, itu tanamkan itu supaya kita bisa konsen di sini. Keluhan konsumen itu bisa saja dari segi bahasa perbaiki, penanganannya perbaiki. Lihat juga bahwa kalau ada tipikal customer juga itu biasa nakal. Tapi kan kita pasti tahu bahwa ini disengaja atau tidak. Misalkan pada saat kita membuat deskripsi jualan itu langsung lampirkan merusak segel, kami tidak menggaransi. Nah, itu kan bahasa memperingatkan ke konsumen bahwa jangan otak-atik barangnya kalau mau digaransi. Seperti itu. Jadi sekali lagi, keluhan itu benar tidaknya apa yang dikeluhkan oleh konsumen, kata kuncinya itu minta maaf. Ya, benar salahnya itu konsumen itu yang pertama yang harus keluar dari ketika kita di feedback itu, mohon maaf atas ketidaknyamanan. Itu penting karena konsumen sebenarnya itu terkadang hanya membutuhkan itu, hanya meminta maaf, meskipun sebenarnya konsumen yang salah misalnya dari segi dia. Tetapi setelah kita minta maaf, nah kita baru masuk ke pelan-pelan men-tracking apa permasalahannya, bagaimana kita bisa beri masukan, bagaimana kita memberi opsi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, yang kelima, manfaatkan teknologi untuk membangun komunikasi. Nah, untuk mempertahankan loyal customer ini banyak cara. Bisa kita berteman di medsos, say hello sekali-sekali, kemudian mengirimkan ucapan selamat ulang tahun. Manfaatkan itu untuk membangun. Karena kenapa? Terkadang loyal customer itu kalau tidak dicolek, dia tidak datang lagi. Tapi kalau dicolek sekali-sekali atau di hashtag sekali-sekali kalau ada produk baru, dan tadinya mungkin dia sudah agak lupa-lupa, akhirnya dia ingat kembali karena kita hashtag dia punya akun misalnya. Kalau ada produk baru ya. Jangan yang gosip baru di hashtag. Ya, ini nomor 6, berikan penawaran spesial bagi konsumen yang royal. Nah, ini salah satu teknik untuk mempertahankan loyal konsumen itu, kasih penawaran tersendiri untuk konsumen yang royal. Berikan diskon tersendiri supaya dia merasa bahwa saya ini kalau saya belanja di toko ini saya dapat spesial diskon. Kalau ada produk baru, saya sebagai testernya. Nah, itu merasa dihargai. Nah, ini loyal consumer ini bakalan merasa bahwa lebih bagus. Kalau saya mau belanja produk baru, saya tanya dulu ke toko ini. Siapa tahu ada, saya dapat diskon dan semacamnya. Ya, jadi itu teknik marketing. Nah, yang ketujuh ini, buat kegiatan bersama konsumen. Ini mungkin kegiatan bersama itu bisa silaturahmi,
kalau misalnya lokalan di dalam satu kabupaten dianggap bahwa bisa ketemu, bikin apalah namanya makan apa outbound dan semacamnya, itu bisa atau ke online bisa silaturahmi bikin silaturahmi lewat Zoom dan semacamnya, itu bisa dimanfaatkan. Nah, oke, saya sesi kedua yang question and answer. Ada enggak yang mau bertanya terhadap yang saya tadi jelaskan? Silakan. Masih ada waktu ini, saya lihat. Monitor semua mungkin atau ada kegiatan? Ini kayak silent semua. Halo. Halo, Pak. Iya, gimana? Ada enggak pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, monggo. Itu tadi terkait dengan tips-tips kalau mau jadi penjual di marketplace. Setelah itu, kalau kita sudah eksis, bagaimana mempertahankan loyal customer, itu tadi saya sudah berikan tipsnya. Kalau ada jiwa entrepreneurnya, ya setidaknya mungkin tidak 100%, tapi itu bisa diaplikasikan supaya jualannya itu bisa rame lah, ya. Sekali lagi kalau mau jadi penjual itu tadi kuncinya kembali dulu ke kita, diri pribadi. Saya sudah siap jualan tidak di toko online misalnya. Kalau saya siap itu tadi, siapkan sabarnya, siapkan pengetahuannya, komunikasinya harus bagus, seperti itu. Karena itu tadi, kalau mau survive ya pertahankan itu, karena kalau hanya asal jualan ya pasti tidak semaksimal yang kita harapkan, seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya mungkin terkait dengan pembahasan hari ini, terkait dengan pemasaran digital? Monggo, saya menunggu. Oke, kalau tidak ada bertanya, saya bertanya. Ada yang pernah coba-coba buat akun sebagai seller di salah satu marketplace? Pernah, Pak. Nah, oke. Langsung saja Pak Arya ya, Pak. Silakan Pak Arya. Pengalamannya bagaimana, Pak? Gini, Pak. Untuk yang bagian pertamanya tuh masih bingung bagaimana cara kelola katalognya, Pak. Misalnya isi-isinya, tentang gambar-gambarnya bagaimana, dan begitu sebagainya, Pak, lanjutannya. Kalau untuk proses Pak, pemesanannya dan lain-lain, mungkin ada dasar, Pak. Kalau untuk proses cuma itu, Pak. Oke, makasih sharingnya Arya. Dari mana tadi? Sorry, dari universitas mana? Universitas Sulawesi Barat, Pak. Unsulbar ya, ya. Ya, Pak. Jadi Arya dari Unsulbar. Jadi memang kalau kita mau sebelum memasarkan digital ini, setidaknya kita terdaftar dulu di salah satu platform, apakah Tokopedia atau Shopee. Nah, memang untuk masuk sebagai seller di situ, sebagai penjual, tidak sama dengan menjadi pembeli, tidak sama. Jadi dia ada tersendiri akunnya. Kita daftar dulu, setelah daftar otomatis di sana meminta verifikasi. Nah, di dalam verifikasinya itu kalau terutama dengan rekening bank, biasanya diminta foto KTP dan semacamnya, itu sebagai bukti awal, sebagai legalitas untuk bisa ikut sebagai seller di situ. Itu fungsinya apa? Supaya dari platform marketplace ini istilahnya terdata semua database-nya. Database-nya ini penjual, tidak asal menawarkan saja. Seperti itu. Nah, masuk ke katalognya. Memang platform beberapa marketplace itu beda-beda dia punya katalog. Jadi sekali lagi memang butuh belajar, butuh ala bisa karena biasa. Ya itu ya. Jadi tidak ada pengetahuan khusus terkait itu karena masing-masing platform itu berbeda.
dia punya teknik dan cara untuk mengupload ataupun memulai jualan di situ, seperti itu. Tapi saya kira tidak terlalu rumit kalau menurut, karena saya pernah lakukan itu. Jadi sekali lagi platform ini membebaskan kepada user, penjual, untuk memanage tokonya sendiri. Setelah itu silakan memberikan deskripsi. Itu tadi yang saya jelaskan bagaimana supaya memulai usaha bisa laku. Jangan asal-asalan, bikin semenarik mungkin. Kemudian di katalog itu tampilkan gambar, tampilkan video atau review dari salah satu konsumen kita yang menarik, sehingga itu bisa memberikan endorsement tambahan kepada produk yang kita jual. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Silakan kalau ada yang mau sharing. Saya menunggu sebelum saya close kelasnya. Nah, saya mau tanya, ada nggak yang bisa jawab? Di Sulbar ini, apakah lancar ekspedisinya di sana? Ekspedisi bagaimana, Pak? Dalam bentuk Ekspedisinya. apa ini, Pak? Penganunya, kayak JNT, JNE, dan semacamnya. Kalau itu untuk Pak itu, lancar. Pak, Kalau JNT, JNE dan semacamnya lancar. Mantap. Berarti bisa. Tapi yang belum lancar itu Pak, kayak Gojek begitu, untuk ojek online-nya. Oh iya, betul. Jadi sekali lagi setiap daerah kabupaten kota kan beda-beda. Jadi untuk memulai usaha di situ setidaknya penunjang paling penting di marketplace ini atau dunia online ini, kalau jangkauannya lebih besar itu ekspedisi harus lancar. Ekspedisi itu kayak JNE, JNT, apa kan semuanya harus lancar, karena kalau tidak agak kesusahan nanti pada saat pengiriman barang, ya. Jadi itu salah satu penunjang penting. Terkait dengan GoFood dan Gojek, itu memang tersendiri anunya. Kalau terkait dengan food, kategori food yang kita mau jualan, biasanya di beberapa kabupaten kota itu menyiasati dengan misalnya lokalan kita kabupaten kota menyiasati dengan kerjasama dengan Gojek lokal, apa istilahnya nih, ya, yang bisa mengantar secara pribadi. Jadi kita tinggal menambahkan biaya transportasi pada saat pengantaran barang itu. Misalnya di FB kita mau jualan bakso bakar misalnya, kita ngupload di situ, silakan area Majene, Sulbar dan sekitarnya. Tapi kalau sudah masuk ke Wono ke atas itu kita tidak ladeni, karena itu tadi maksimal 20 kilo misalnya, maksimal 15 kilo harus ada. Jadi dalam 15 kilo itu 10 kilo itu 10.000 misalnya. Jadi kalau masuk 15 kilo itu sudah 15.000. Jadi kalau mau beli bakso dengan harga 15.000, siapkan uang 30.000. Nah itu. Tapi kalau mau laku, entah merata kasih kecil margin transportnya, naikkan di harga barangnya. Jadi tidak kentara harga ininya. Itu tekniknya. Jadi konsumen yang mau belanja juga tidak merasa kebanyakan biaya Gojeknya daripada biaya baksonya. Itu kalau food ya, kalau Gojeknya tadi. Nah, kalau di kota memang kita dimudahkan dengan berbagai pilihan, ada Maxim, ada GoFood, ada Gojek, ada GrabFood, ada offline-nya juga. Jadi memang banyak pilihan kalau di kota. Tapi sekali lagi itu tidak terkendala. Itu tadi yang saya kasih contoh bahwa di kota-kota, beberapa kota lainnya itu memanfaatkan yang offline, ya. Tapi kalau kita mau serius masuk ke Tokopedia kayak Shopee, ini tidak masuk yang seperti ini. Yang saya kasih contoh tadi itu yang terkait dengan jualan food di online shop, yang kapasitas jualannya itu mikro ke bawah, ya, yang rumah tanggaan. Tapi kalau sudah masuk ke platform marketplace itu middle ke atas, mikro ke atas.
karena harus ditunjang itu tadi pertanyaannya dari Tokopedia itu tersedia di tempat kita itu ada JNT, JNE, Tiki dan semacam itu jadi fitur tambahan. Kalau kita tidak centang itu tidak bisa gol itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing tambahan? Saya Pak, Oke, silakan sebut nama ya, dari universitas mana? dari Universitas Sulawesi Barat Pak. Iya, silakan. Dengan siapa? Atas nama Milda. Ya, silakan, Milda. Pertanyaan saya Pak, seperti apa contoh inbound marketing dan outbound marketing? Itu Halo, dua Pak? ya? Iya, silakan. Ya, itu saja Pak. Ya. Contoh dari inbound marketing dan outbound marketing seperti apa itu Pak? Oke. Ini ya, saya langsung saja ya. Jadi Melda, jadi inbound dan outbound itu kalau dari segi bahasanya saja ini, outbound itu pasti di luar ruangan. Jadi kategori di marketing juga itu kita tidak pernah pakai terkait dengan outbound dan inbound ini, karena ini terkait dengan kegiatan inbound-nya dengan outbound-nya. Jadi lebih ke dalam ruangan dengan di luar ruangan, jadi offline dan online-nya. Itu menurut saya, karena saya belum familiar dengan istilah ini, inbound dan outbound. Mungkin bisa lebih diperjelas, Milda, maksudnya? Halo Pak? Ya, silakan. Kan tadi Bapak mengatakan inbound itu lebih ke pemasaran di dalam dan outbound pemasaran di luar. Jadi contohnya itu seperti bagaimana Pak? Iya, saya menjelaskan tadi itu dari akronimnya, dari arti inbound-nya itu sendiri. Karena biasanya kegiatan di luar itu, misalnya kita mau pergi di satu tempat, di outbound itu, nah di situ bisa kita fungsikan tim kita untuk menyebar brosur, tetap offline namanya, tetap offline. Jadi kita mengadakan satu rekreasi di tempat rekreasi, kemudian kita membawa tim di satu komunitas, itu bisa kita manfaatkan promosi dan marketing ini untuk menyebarkan brosur itu. Nah, untuk inbound-nya itu bisa kita fungsikan untuk orang-orang internal kita, seperti keluarga, sanak saudara, teman kongko kita, seperti itu, untuk memasarkan apa yang kita jual. Jadi lebih ke dalam. Tapi kalau keluar itu, misalnya di tempat wisata, di outbound itu bisa kita fungsikan. Seperti itu, Milda. Oh iya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin? Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke, silakan. Kenalkan, saya ya. dari Universitas Indonesia PGRI Jakarta. Nama saya Henry Hermawan. Ya, ada Henry ya. Ya. Kalau misalnya tips dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita promosi di sosial media itu gimana ya Pak? Iya. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk promosi di sosial media. Ya. Sama tipsnya juga Pak kalau bisa Pak. Oke. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Henry ya. Jadi memang menarik kalau kita bicara tentang sosmed ini. Jadi sekali lagi apa yang kita posting, apa yang kita blasting di medsos itu mencerminkan pribadi kita, siapa kita. Sekali lagi, sebelum terjun sebagai penjual ya, jadi kita bicara sebagai penjual ini, sebelum terjun sebagai penjual di media online atau marketplace, siapkan diri dulu, Kita harus siap sebagai seorang penjual yang profesional. I am profesional. Jadi tanamkan dulu itu, karena kalau tidak ada ini, kita tidak ada bedanya dengan penjual di pinggir jalan, ya. Kita tidak ada bedanya, karena bergerak kiri kanan belum tentu datang pelanggan ke kita. Karena kenapa? Cara dan teknik yang kita pakai itu tidak mencerminkan seorang penjual yang profesional. Nah, sementara konsumen yang ada di medsos itu variatif, ya.
tadi ada yang kekurangan itu di yang saya sempat hancurkan. Salah satu kekurangan di marketing digital itu potensi untuk anjlok kita punya nama itu potensinya besar. Karena kenapa? Feedback yang kita berikan. Jadi pertama yang saran saya, siapkan diri dulu, siapkan mental sebagai seorang seller yang profesional. Kuncinya itu harus sabar, memiliki pengetahuan produk itu, sabar, memiliki pengetahuan, kemudian feedback yang kita berikan dan respon yang kita berikan itu harus mencerminkan adab sebagai seorang penjual yang profesional. Misalkan ada yang komplain, kita tidak reaktif itu dalam konteks negatif. Jadi kita tidak langsung jadi pembeli itu harus yang cerdas, jangan seperti itu. Kita tidak boleh menjudge orang hanya karena kesalahan menilai produk kita. Langsung kita mengatakan bahwa yang jadi pembeli kan biasa seperti itu ya. Kalau sudah cerewet pembeli itu, kita sebagai penjual biasa naik darah, naik hitam. Saran saya kalau seperti itu, ambil bantal di samping, langsung pukuli saja itu. Tidak usah kita menerjemahkannya lewat ketikan di medsos. Iya, karena itu akan menghancurkan kita punya produk sendiri. Terkadang seperti itu. Jadi kompetitor, salah satu teknik kompetitor untuk menjatuhkan lawan itu biasa dikirim gas misteri ke sebelah untuk mengacak-acak. Kalau misalnya ratingnya kita naik, dia kirim untuk mentes kita di situ. Jadi harus hati-hati. Jadi sekali lagi feedback apa yang kita berikan itu usahakan betul-betul profesional dan mencerminkan kita sebagai penjual itu siap. Jadi ucapkan terima kasih, ucapkan maaf pada saat kita dikomplain, mohon maaf, selesaikan apa yang menjadi komplain dari customer kita. Seperti itu, Pak Henry. Oke, ada lagi? Ada lagi ya? Begitupun kalau kita jualan online misalnya di area Sulbar ya, area Majene misalnya, kita mau jualan Jalan Kote, kemudian kita publish, saya kasih contoh, kita publish ke FB, saya jual Jalan Kote misalnya area Majene dan sekitarnya. Terus pada saat ada yang membeli, komplain dengan lomboknya saja yang kurang pedis atau apalah, ya kita jangan reaktif dengan terima kasih, kami akan perbaiki dan semacamnya. Jangan direspon, mungkin ya itu tadi sekali lagi apa yang menjadi feedbacknya kita itu mencerminkan diri kita bahwa kita siap menjadi penjual yang profesional, ya. Jangan reaktif karena itu akan menghancurkan brand yang kita bawa. Itu akan justru pelanggan yang tadinya mau membeli produk kita tapi karena feedback kita tidak bagus tidak jadi, karena tidak ada seorang pembeli pun itu mau berurusan dengan seorang penjual yang pemarah, tidak ada. Kita bercermin dari kita ini sendiri, itu tidak ada. Saya pun seperti itu, saya tidak mau berurusan dengan penjual yang tidak mau dikomplain, penjual yang temperamen dan semacamnya, tidak bisa. Jadi itu kuncinya, itu kalau mau jualan baik produk maupun apalagi kalau jasa. Kami di bidang jasa itu vital sekali. Jadi sekali kita dikomplain itu kita kayak bagaimana sekali, karena ini betul-betul kita jaga rating. Nama perusahaan itu dipertahankan, sangat-sangat dipertahankan, karena itu mencerminkan siapa yang berada di belakangnya. Ya, nama besar sebuah perusahaan itu hanya label saja, tetapi orang di belakangnya yang bekerja itulah sebenarnya mesin dan kuncinya. Sehingga nama brand itu bisa besar. Oke. Karena waktu saya lihat sudah lagi 5 menit ini, bisa enggak kita tampilkan semua video, baru saya capture, nanti saya kirim di grup. Tampilkan video, coba kita tampilkan video. Supaya kelihatan. Ambil gaya ya, saya mau capture, ambil gaya. Ya. Saya capture ya, 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Sekali lagi.
1, 2. Senyum dong, aduh. Aduh, senyum. 1, 2, 3. Oke. Ya, itu tadi saya tambahkan, seorang penjual itu harus pintar tersenyum. Ya. Jangan jadi penjual kalau tidak bisa tersenyum. Itu tidak bakalan dapat konsumen kalau tidak bisa tersenyum. Ya. Jadi tersenyum, sabar. Insyaallah, rezeki itu Tuhan yang ngatur, tapi ada usaha. Oke, saya kira cukup dari saya. Atas nama pribadi saya mohon maaf sekali jika dalam sharing kita pada hari ini saya ada kata-kata, ada salah atau ada yang tersindir. Mohon maaf sekali lagi. Saya tidak ada maksud, saya hanya manusia biasa, hanya mau berbagi dengan adik-adik mahasiswa saya, dan saya berdoa mudah-mudahan di kelas ini ada yang jadi pengusaha sukses. Amin. Amin. Amin ya Allah. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tugas di LMS itu silakan dikerja ya untuk bisa maju ke sesi berikutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Coba. Pernuhun.